Semua orang adalah jenius. Tapi jika Anda melihat seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani seluruh hidupnya dengan percaya bahwa ia bodoh. Kita semua tahu itu benar. Saya ingin membicarakan sesuatu yang menarik tentang pendidikan modern kita. Karena apa yang saya saksikan adalah seorang guru atau dosen yang tidak hanya membuat ikan bisa memanjat pohon, tetapi juga membuat mereka turun dan berlari sejauh 10 mil. Sekarang katakan pada saya tentang sekolah. Apakah Anda bangga dengan prestasi yang telah dicapai? Mengubah jutaan orang menjadi robot, apakah itu membuat Anda bahagia? Tapi tahukah kalian, di setiap kelas ada begitu banyak anak seperti ikan berenang di hulu yang tidak pernah menemukan bakat berpikir mereka. Mereka dianggap dungu dan tidak berguna. Ya, saya pikir sudah waktunya tidak ada lagi alasan untuk hal itu. Ini semua saya bisa menuduhnya membunuh kreativitas, individualitas, dan intelektualitas yang sebenarnya. Dia adalah institusi kuno yang telah hidup lebih lama dari penggunaannya. Saya belum menyajikan bukti kasus saya. Perhatikan, ini telepon modern. Pernah melihatnya? Bandingkan dengan telepon 150 tahun yang lalu, betapa berbedanya. Dan ini mari kita lihat mobil hari ini dan mobil 150 tahun yang lalu. Perubahan yang sangat signifikan. Oke, sekarang pahami ini. Inilah kelas hari ini, dan ini adalah kelas yang kita gunakan 150 tahun yang lalu. Apakah kalian menyadari bahwa hal ini memalukan? Bahwa selama lebih dari 1 abad tidak ada yang berubah. Tapi di sini para pendidik bangsa, pemberi kurikulum, masih mengaku mempersiapkan siswa untuk masa depan. Gonta-ganti kurikulum itu nggak ada yang salah, tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja. Albert Einstein mengatakan yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Saya harus bertanya, dengan adanya bukti seperti ini, pertanyaan dari Komisi 10 juga bagaimana pandangan Anda terhadap implementasi kurikulum prototipe yang sudah diuji coba di sekolah penggerak? Kita sepakat ya, kalau kurma ini adalah sebuah prototipe. Pertanyaan saya, kalau ada vaksin COVID prototipe, boleh nggak kita suntikan ke masyarakat? Vaksin prototipe COVID itu kemarin disuntikannya ke kera dulu, ke monkey dulu, ke monyet-monyet dulu kan gitu. Baru dicoba ke manusia, itu pun juga nggak jutaan manusia. Sekarang pertanyaannya, kenapa jutaan penerus bangsa kita biarkan menjadi monyet percobaan? apakah pendidik bangsa mempersiapkan siswa untuk masa depan atau masa lalu? Saya telah memeriksa latar belakang dari bangsa kita. Mereka telah diciptakan untuk melatih orang-orang agar siap bekerja di pabrik. Data analitik membuktikan angka jumlah buruh terus naik dari tahun ke tahun. Itu sudah cukup menjelaskan mengapa Anda mengatur siswa dalam barisan rapi dan meminta mereka duduk dengan tangan terangkat jika mereka ingin berbicara. Memberi mereka istirahat singkat untuk makan dan memaksa mereka berpikir sesuai dengan yang Anda inginkan, dan membuat mereka bersaing untuk mendapatkan nilai A. Buruh yang menentukan kualitas produk daging kelas A. Kita semua memiliki masa lalu. Saya sendiri bukan Gandhi. Tapi hari ini kita tidak perlu menciptakan robot zombie. Dunia telah berkembang dan sekarang kita membutuhkan orang yang berpikir kreatif, inovatif, kritis, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk terhubung. Lihatlah, setiap ilmuwan akan mengatakan kepada kita bahwa tidak ada 2 otak yang sama, dan setiap orang tua dengan 2 anak atau lebih akan mengkonfirmasi klaim tersebut, bahwa setiap karakter orang berbeda-beda. Mohon jelaskan mengapa mereka memperlakukan siswa seperti bingkai kue atau topi snapback, memberikan mereka satu ukuran yang cocok untuk semua. Itu omong kosong. Sebelumnya saya minta maaf, tapi jika seorang dokter mempersiapkan obat yang persis sama pada semua pasiennya, hasilnya akan tragis dan banyak orang meninggal atau sakit. Itulah yang terjadi di sekolah. Ini adalah malpraktek pendidikan, di mana satu guru berdiri di depan 20 anak yang masing-masing memiliki kemampuan, kebutuhan, bakat, mimpi yang berbeda. Dan Anda mengajarkan hal yang sama dengan cara yang sama. Itu mengerikan.
Ini mungkin salah satu tindak pidana terburuk yang pernah ada dan pernah dilakukan. Dan mari kita singgung bagaimana memberi kurikulum atau memperlakukan karyawan seperti Anda. Guru memiliki pekerjaan paling penting di planet ini, namun mereka dibayar rendah. Tak heran jika begitu banyak siswa mengalami perubahan singkat. Guru adalah pahlawan yang sering disalahkan, tapi mereka bukan masalahnya. Mereka bekerja dalam sebuah sistem tanpa banyak pilihan atau hak. Kurikulum dibuat oleh pembuat kebijakan yang sebagian besar tidak pernah mengajar sehari dalam kehidupan mereka. Mereka terobsesi dengan tes terstandarisasi yang mereka pikir akan menemukan kesuksesan dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda. Itu aneh. Faktanya tes ini terlalu kasar untuk digunakan dan harus ditinggalkan. Tapi jangan hanya mengandalkan kata-kata dari saya. Ambil kata-kata dari Frederick J. Kelly, pria yang menemukan pengujian terstandarisasi. Dia mengatakan, dan saya kutip, tes ini terlalu kasar untuk digunakan dan harus ditinggalkan. Jika kita melanjutkan dengan cara ini, hasilnya akan menjadi fatal. Jujur saja, guru harus mendapatkan gaji sebanyak dokter. Mengapa? Karena dokter dapat melakukan operasi jantung dan menyelamatkan nyawa anak. Tetapi seorang guru bisa mencapai hati anak itu dan membiarkannya benar-benar bisa hidup. Lihatlah, guru adalah pahlawan yang sering disalahkan, tetapi mereka bukan masalahnya. Mereka bekerja dalam sebuah sistem tanpa banyak pilihan atau hak. Kurikulum dibuat oleh orang pembuat kebijakan yang sebagian besar tidak pernah mengajar sehari dalam kehidupan mereka. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak terlalu percaya pada sekolah, tapi saya percaya pada orang-orang. Dan jika kita bisa menyelesaikan perawatan kesehatan, mobil, dan halaman Facebook atau sejenisnya, menyelesaikan di perkembangan zaman ini, maka tugas kita adalah melakukan hal yang sama dalam pendidikan. Mari kita tingkatkan, ubah, dan hilangkan semangat sekolah yang tidak memberikan manfaat, kecuali jika kita berusaha untuk mengeluarkan semangat dari setiap siswa. Karena itulah tugas kita. Tidak ada standar kompetensi yang bisa menggantikan itu. Sebagai gantinya, mari kita mencapai inti dari setiap hati di setiap kelas. Memang matematika itu penting, tetapi tidak lebih penting dari seni atau tari. Mari berikan setiap siswa kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakatnya. Gua tahu ini terdengar seperti mimpi, tetapi negara-negara seperti Finlandia telah membuktikan bahwa hal-hal luar biasa dapat terjadi. Mereka memiliki hari sekolah yang lebih singkat. Guru-guru mereka mendapatkan gaji yang layak, dan mereka fokus pada kolaborasi daripada persaingan. Yang mengejutkan, sistem pendidikan mereka unggul dibandingkan dengan negara lain di dunia. Hal yang sama dapat terjadi di tempat lain seperti Singapura, di mana kesuksesan dicapai dengan cepat. Terdapat berbagai metode pendidikan, seperti program Montessori atau akademi. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua, tetapi mari kita bergerak maju. Siswa mungkin hanya 20% dari populasi kita, tetapi mereka adalah 100% masa depan kita. Mari kita hadapi impian mereka. Tidak ada yang tahu sejauh mana kita bisa mencapainya. Ini adalah dunia di mana saya percaya, di mana ikan tidak lagi dipaksa untuk memanjat pohon.